Jika ada pemain yang diharapkan oleh para penggemar timnas Indonesia untuk segera bisa bergabung di round 3 bersama pasukan Coach Shin Tae-yong, maka kami pikir itu adalah Martin Paes. Selain telah menjadi WNI, Paes ini juga terus menunjukkan penampilan luar biasa bersama FC Dallas musim ini. Hal yang selanjutnya sukses mengantarkan namanya masuk sebagai salah satu bagian skuad MLS All-Star musim ini, yang akan membuat dirinya bermain dalam satu tim bersama bintang terbaik di dunia seperti Lionel Messi serta penjaga gawang legendaris Prancis layaknya Hugo Lloris. Meskipun Dallas FC, tim dari Martin Paes saat ini masih terseok-seok di papan bawah MLS wilayah barat dengan menempati posisi 11. Hasil dari 6 kali menang, 5 kali imbang, dan 11 kali mengalami kekalahan. Namun sosok Martin Paes sukses mencuri perhatian ketika kiper Indonesia ini secara individu tampil mengesankan. Dia adalah kiper dengan save terbanyak di MLS sejauh ini. Dengan total 96 save, 76% persentase save sukses, dan juga 2 save penalti. Ia jelas jadi pemain paling penting di timnya Dallas saat ini. Dan itulah alasan kenapa ia akhirnya masuk MLS All-Star atau para pemain terbaik di MLS yang dipilih secara voting, di mana Paes berhasil menempati posisi 3. Pemain dengan jumlah voting terbanyak di bawah Leo Messi dan juga Jordi Alba. Terbaru, meskipun timnya pada akhirnya kalah dengan skor 3-2, apa yang ditunjukkan Martin Paes dalam laga lanjutan MLS antara Sporting KC menghadapi Dallas FC berhasil membuat komentator pertandingan berteriak atas aksi beberapa save brilian yang Paes lakukan. Jadi laga itu Paes memang kebobolan 3 gol lewat 2 kali header dan 1 kali tembakan volley yang mustahil untuk dihentikan. Tapi di luar 3 gol itu, 3 save krusial yang berhasil Paes lakukan seperti saat menghentikan header lawan, tembakan dari dalam kotak penalti, hingga 2 one-on-one dengan penyerang Sporting KC. Musa just made things even. Agata and Paes shows his all-star caliber form to wipe her blade away. He's still trying, still hungry for another one. Good save from Paes. Good header on target. Paes really. Jika kita mendengarkan dengan jeli apa yang disampaikan oleh komentator pertandingan tersebut, jelas Paes menunjukkan bahwa ia layak untuk masuk ke tim All-Star, di mana ia telah menunjukkan penampilan kaliber para pemain bintang di MLS. Dan jelas kami pikir ini adalah hal yang bagus untuk Indonesia, yang memiliki sosok seperti Martin Paes, seorang penjaga gawang yang tampil luar biasa di kompetisi tertinggi sepak bola Amerika atau MLS. Meskipun di sisi lain, sayangnya hingga saat ini Paes belum bisa bermain untuk timnas, walau sebenarnya ia sudah jadi WNI. PSSI tak janji Paes bisa main. Kabar kurang menyenangkan baru-baru ini hadir saat Sekjen PSSI Yunus Nusi enggan menjanjikan soal peluang Martin Paes membela timnas Indonesia di laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi meski kita sudah tahu bahwa timnas akan menjalani laga perdana pada 5 September dengan menghadapi Arab Saudi, namun persoalan tentang sidang Martin Paes di CAS sampai saat ini masih belum jelas. Seperti diketahui, akibat Martin Paes diketahui sempat membela timnas Belanda saat berusia 22 tahun, timnas Indonesia dalam hal ini PSSI kesulitan untuk memindahkan nama Martin Paes dari Federasi Belanda ke Indonesia. Karena sekali lagi, status FIFA melarang pemain yang sudah tampil di tim nasional sebuah negara di usia lebih dari 21 tahun untuk berpindah federasi. Dan itulah masalahnya. Sidang harus dilakukan di CAS untuk membuat Paes tetap bisa berpindah federasi. Apalagi dia juga sudah jadi warga negara Indonesia. Tapi sekali lagi, sayangnya ini tidak mudah. Masih proses. Kita tunggu saja soal Martin Paes. Kami belum tahu, tetapi sudah berupaya maksimal mengurus Martin Paes. Kami maksimal, tim kami tetap bekerja, kata Yunus Nusi, ex-ko PSSI, sumber Bola Sport. Kebutuhan penjaga gawang yang mendesak.
Meskipun saat ini sebenarnya kita memiliki penjaga gawang berkelas, layaknya Hernando hingga Adi Satrio, yang telah membuktikan kelasnya untuk membantu timnas bersaing di kompetisi level Asia, mulai dari Piala Asia U23, hingga kualifikasi Piala Dunia. Namun ada argumentasi yang menilai jika kita membutuhkan kiper yang lebih berpengalaman untuk menghadapi tim-tim terbaik Asia, layaknya Jepang, Australia, hingga Saudi Arabia. Sebagai informasi, Hernando saat ini masih berusia 22 tahun, sedangkan Adi Satrio masih 23 tahun. Mereka memang punya potensi besar dan bisa jadi makin hebat dalam beberapa tahun ke depan. Tapi untuk bisa membawa timnas ke Piala Dunia dengan melewati raksasa Asia macam Arab, Pais adalah sosok kiper yang sangat diinginkan para penggemar timnas, bahkan Shin Tae-yong sekalipun. Dengan tinggi badan mencapai 191 cm, ia adalah tembok terakhir yang ideal bagi timnas Indonesia. Ia punya refleks yang sangat baik, kemampuan membaca permainan yang bagus, dan juga duel bola-bola atas yang unggul. Dan sekali lagi, kita jelas telah ditunjukkan mengapa Pais ini spesial saat penampilannya yang cukup konsisten membawa namanya untuk jadi satu dari 3 kiper All-Star MLS musim ini. Meskipun proses untuk membuat Martin Pais berseragam timnas Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah, PSSI di bawah Ketua Umum Erick Thohir nampaknya terus bekerja dengan maksimal demi mewujudkan mimpi Pais ini. Sebagai pemain dengan darah Indonesia, Erick Thohir pernah menjelaskan betapa cinta Pais pada Indonesia dan betapa besar ia ingin membela timnas Indonesia. Di mana saat itu, Erick Thohir mengatakan jika Pais menangis saat izin untuk ke Indonesia dan mengambil sumpah WNI kepada neneknya. Jauh-jauh dari Dallas, dari Amerika, ya, kiper utama FC Dallas, ketika dia ketemu neneknya, orang tuanya, untuk pamitan memperkuat tim Indonesia, nangis keluarganya. Pais sendiri juga tak pernah melupakan Indonesia saat dirinya berbicara pada media Dallas soal terpilihnya ia sebagai bagian dari tim All-Star. Saat itu, ia langsung mengawali kalimatnya dengan kata bahasa Indonesia, terima kasih. Tersusun atas dukungan para fans Indonesia yang telah memilihnya. Terima kasih. Goal accomplished in the sense of All-Star game. Also you, I want to represent the nation as good as possible, and together with FC Dallas, I think we're gonna make a great couple of days there and show who I am and be there with a smiling face all the time. Jadi itulah cerita soal Martin Pais dan kecintaannya pada Indonesia. Meski saat ini ia belum bisa bermain untuk timnas, tapi bagaimana ia menunjukkan kedekatannya pada Indonesia adalah cerita yang manis. Semangat dan sukses untuk Pais di Dallas, dan semoga segera bisa bergabung ke timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.